wa yajibu isma'uhu ay takbiru nafsahu. Jadi wajib memperdengarkan, artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TPQ Al-Falah Tirung Kidul yang selalu memberikan kajian keislaman, doa maupun sholawat. Teman-teman, kali ini kita akan memberikan suatu pembahasan, yaitu tentang cara kita beribadah, lebih tepatnya yaitu sholat. Jadi kali ini kita akan membahas suatu bacaan yang mana bacaan ini harus dibaca dalam sholat. Yang mana kita ketahui yaitu disebut dengan rukun kauli, yang mana rukun dalam sholat ini harus kita lafalkan, tidak boleh kita niatkan. Jadi di sini kami akan membahas tentang rukun kauli, yaitu ada 4. Itu yang tertera ini yang dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan di parotnya di halaman 16. Itu yang pertama, wa yajibu isma'uhu ay takbiru nafsahu. Jadi wajib memperdengarkan, artinya takbir, bacaan takbir itu terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar ini, sekiranya bacaan ini harus kita dengar sendiri, bukan kita harus teriak-teriak, tidak. Jadi bacaan takbir itu yang penting bacaannya itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Yang mana kita ketahui banyak nih orang-orang ketika baca takbir itu seakan-akan membaca niat, padahal niat itu tidak dilafalkan, karena an-niyatu mahalluha fil qalbi, karena niat itu tempatnya di hati. Tapi kalau takbir, ketika bacaan takbiratul ihram harus, yaitu sekiranya bacaan takbir itu harus didengar oleh telinga kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi rukun yang pertama, rukun kauli, yaitu rukun yang mana harus kita baca, dilafalkan, minimal terdengar oleh telinga kita sendiri, yaitu yang pertama adalah takbiratul ihram. Terus yang selanjutnya ini ada penjelasan ingkana sohihas sam'ih wala aridoh min nahwil lagotin. Ini bacaan takbir ini, lafal ini, jikalau pendengarannya itu normal dan tidak wala aridoh min nahwil lagotin, yaitu tidak ada penghalang. Jadi seperti kita sholat ada misalkan ada keramaian, jadi bacaannya itu cukup hanya dengan menggerakkan lidah saja. Jadi kita tidak bisa, misalkan kita sholat entah di masjid maupun di musola atau di rumah kita, sedangkan tetangga kita misalkan ada acara, yaitu misalkan soundnya yang begitu nyaring dan keras, jadi kita tidak bisa baca sampai keras mengalahi sound di pinggir kita, itu tidak bisa. Jadi kita cukup hanya bacaan takbir itu hanya menggerakkan lidah saja, yaitu sekiranya dengar ke telinga kita sendiri, bukan didengar oleh sesama teman kita atau didengar oleh makmum kita atau sesama makmum, itu tidak harus begitu. Jadi minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Yang kedua, di sini kasa iri ruknin kaulin, seperti seluruh rukun kaul ini termasuk yang kedua, yaitu minal fatihah, yaitu bacaan fatihah. Lah yang mana kita ketahui nih, bacaan fatihah kan biasanya orang itu ketika membaca al-fatihah itu kan biasanya kalau imamnya itu misalkan ya, kalau di desa-desa itu kan cepat, jadinya kebanyakan yang membaca al-fatihah itu, apalagi yang menjadi status makmum, itu biasanya baca cuma seperti dalam niat, misalkan gini saja. Itu termasuk daripada rukun yang sudah gugur, rukun kaulinya. Jadi harus dilafalkan. Jadi harus dilafalkan sekiranya telinga kita itu mendengar sendiri. Jadi kan ada hubungannya ini, saluran telinga, tenggorokan dan mulut. Ketika kita berbicara kan kita dengar telinga kita sendiri. Tidak harus kita bacaannya harus terdengar oleh makmum, bahkan itu bisa mengganggu orang yang di sebelah kita. Jadi cukup membacanya sekiranya dengar oleh kita sendiri. Karena Al-Fatihah ini kan termasuk dari baca sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Karena bacaan dalam sholat salah satu rukunnya adalah bacaan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini rukun kauli, yaitu rukun yang mana harus dibaca dan dilafalkan, bukan diniatkan ya.
teman-teman. Terus yang selanjutnya ini yang nomor berapa? Yang nomor 3 yaitu watasyahudi, yaitu membaca tasyahud. Nah, tasyahud ini bacaan yang mana kita kalau dalam sholat, contohnya misalkan subuh, ketika tasyahud akhir, bacaannya itu kan misalkan bacaan tasyahud itu kita membaca asyhadu alla dari at-tahiyatul mubarakatus, itu baca tahiyah sampai bacaan asyhadu alla dan diiringi dengan sholawat. Jadi bacaan yang harus dilafalkan itu dari bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu yang harus kita lafalkan karena bacaan tersebut adalah bacaan dalam tasyahud yang itu kalau tidak dibaca maka sholat kita akan batal. Terus ada pertanyaan, gimana nih kalau tidak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim atau kama shollaita ala sayyidina Ibrahim atau wabarik atau kama barakta ala sayyidina Ibrahim? Itu tidak apa-apa. Itu adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat bacaan sunnah sampai kepada innaka hamidun majid. Itu bacaan yang sunnah. Terus yang terakhir yaitu bacaan salam, yaitu bacaan salam. Nah, salam ini kan ada dua, ketika oleh ke kanan assalamualaikum warahmatullah, yang ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Lah, yang dilafalkan itu yang termasuk rukunnya adalah salam yang pertama, karena salam yang pertama ini adalah salam yang mana ini adalah pertama, yang salam yang pertama ini adalah salam yang termasuk rukun sholat dan statusnya yaitu adalah rukun kauli, yaitu rukun yang harus dilafalkan. Tidak bisa kita bicara salam atau mengucapkan salam assalamualaikum terus kita niatkan, tidak dilafalkan, misalkan cuma diam dalam hati baca assalamualaikum, nah itu sholatnya batal. Karena kenapa? Karena kita kalau bagi orang normal yaitu sebagai sohihal sam'i, yaitu pendengaran kita normal, yang mana bacaan itu harus dilafalkan, bukan diniatkan. Nanti ada rukun, yaitu tentang rukun, yaitu rukun mana yang tidak harus diucapkan. Nah, terus salam ini yang pertama harus kita lafalkan. Dan yang kedua ini adalah sunnah. Terus ada yang tanya lagi gini, misalkan gimana kalau kita sholat, kan itu rukun kaulinya kan membaca takbiratul ihram, surat al-fatihah, terus tasyahud dan juga salam. Nah, gimana kan orang biasanya ada yang baca ketika ruku atau i'tidal subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu ada yang dilafalkan. Nah, ini ada penjelasannya tentang bacaan itu ketika itu dilafalkan selain 4 yang tadi ya. Itu adalah di sini dijelaskan wa yu'tabaru isma'ul mandzubil al-qauli li husulis sunnah. Jadi wa yu'tabaru yaitu dipertimbangkan, isma'ul mandzu yaitu bacaan sunnah yang itu dilafalkan sekiranya terdengar oleh telinga kita seperti ruku, i'tidal, sujud, bacaan-bacaan tersebut dan lainnya, itu lihusulis sunnah. Itu bahkan dianjurkan karena untuk mencapai kesunahan. Lah, kesunahan ini adalah salah satu untuk menyempurnakan pahala ibadah kita dalam sholat kita. Jadi bacaan selain yang 4 tadi, yaitu ketika kita melafalkan itu justru menjadi kesunahan kita dalam sholat. Gimana kalau tidak dilafalkan? Ya tidak akan batal, karena itu tidak harus dilafalkan, tidak termasuk kepada rukun kauli, yaitu rukun yang harus dilafalkan. Nah, itu saja ya teman-teman, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.